Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba. Orientasinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh dari sektor publik adalah entitas yang bentuknya yayasan dan pemerintah daerah, sekolah, pemda, rumah sakit, universitas. Namun harus teliti dengan contoh rumah sakit yang berseroan adalah private sector karena berorientasi mencari laba. BUMN dan BUMD bukan public sektor karena berorientasi terhadap laba. Ciri utama sektor publik tidak berorientasi terhadap laba. Reformasi akuntansi pemerintahan itu ada dari sebelum 2003, yaitu ada akuntansi tradisional berbasis kas dan single entry. Kemudian ada 2003 sampai 2004 itu ada UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Kemudian ada 2005 sampai dengan sekarang itu ada akuntansi modern berbasis akrual dan double entry. Kemudian ada PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Standar akuntansi pemerintahan, pedoman pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan, dan SAP ini hanya digunakan untuk laporan keuangan pusat dan daerah saja, dan entitas-entitas sektor lain masih bergantung pada PSAK dan menyusunnya berdasarkan ISAK 35, yaitu penjelasan dan PSAK 1 khusus untuk entitas publik. PP nomor 1 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah terhadap lampiran, yaitu yang pertama adalah lampiran 1 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kemudian lampiran 2 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan lampiran 3 tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan, lampiran 1 standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berisi 1. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, 2. PSAP 01 penyajian laporan keuangan, 3. PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, 4. PSAP 03 laporan arus kas, 5. PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, 6. PSAP 05 akuntansi persediaan, 7. PSAP 06 akuntansi investasi, 8. PSAP 07 akuntansi aset tetap, 9. PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, 10. PSAP 09 akuntansi kewajiban, 11. PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, 12. PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian, 13. PSAP 12 laporan operasional. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dan entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Peranan laporan keuangan daerah. 1. Akuntabilitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban. 2. Manajemen sebagai sarana pengambilan keputusan keuangan daerah. 3. Transparansi, banyaknya duit yang diterima dan banyaknya duit yang ditolak harus dilakukan secara transparansi. Yang keempat, keseimbangan generasi adalah apakah generasi masa kini akan membanding generasi masa depan akan dapat terlihat di laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. 1. Menyediakan informasi apakah penerimaan periode berjalan cukup lancar. Yang kedua, menyediakan informasi apakah cara memperoleh sumber dana telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan. Pengguna dan kebutuhan informasi. Yang pertama itu ada masyarakat, yang kedua ada wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan peminjaman. Dan yang keempat ada pemerintah. Entitas akuntansi dan pelaporan.
Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menuntut laporan perundangan-undangan wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban. Karakteristik kualitas laporan keuangan. Pertama ada relevan, kemudian andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Prinsip akuntansi laporan keuangan yaitu ada prinsip basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip nilai realisasi, prinsip substance over form, prinsip prioritas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Berikut adalah contoh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian ini lanjutannya. Kemudian berikut adalah hasil akhir dari contoh laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian ini adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Contoh yang kedua ini adalah laporan operasional. Kemudian yang ketiga ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Contoh yang keempat ini adalah laporan perubahan ekuitas. Yang kelima adalah laporan neraca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.